Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nurahwati dengan nomor induk mahasiswa 2202010706100. Saya akan mempresentasikan ujian tengah semester pada mata kuliah Etika Bisnis dan dosen pengajar Bapak Dr. Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus skincare overclaim. Nah, untuk pertanyaan nomor satu, jawabannya adalah menurut pandangan saya tentang produk-produk skincare yang overclaim atau berlebihan dalam industri skincare sangat merugikan konsumen karena dapat menyebabkan risiko kesehatan kulit atau iritasi, sensitivitas, efek samping tak terduga, menimbulkan kekecewaan karena hasil yang tidak sesuai harapan, dan merusak kepercayaan konsumen terhadap produk dan merek. Selain itu, praktek ini menciptakan persaingan tidak sehat dan melanggar hukum perlindungan konsumen di Indonesia, serta berpotensi dikenal sanksi hukum. Seperti apa sih dampak terhadap konsumen? Satu, risiko kesehatan kulit. Klaim yang tidak akurat seringkali menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak aman atau dosis yang tidak sesuai, yang dapat menyebabkan iritasi, alergi, sensitivitas berlebihan terhadap sinar UV, dan bermasalah kulit jangka panjang. Yang kedua, kekecewaan dan kerugian finansial. Maksudnya, dalam klaim yang tidak realistis, misalnya mencerahkan dalam 1 minggu, membuat konsumen kecewa ketika hasilnya tidak sesuai, yang mengarah pada pemborosan uang untuk produk yang tidak efektif. Yang ketiga, dampak psikologis. Kekecewaan dan rasa stres akibat hasil yang tidak sesuai ekspektasi dapat mempengaruhi kepercayaan diri konsumen. Dampak terhadap industri dan hukum. Maksudnya itu persaingan tidak sehat. Overclaim menciptakan lingkungan persaingan yang tidak adil bagi produsen yang jujur dan mematuhi peraturan. Yang kedua, pelanggaran hukum. Praktik ini melanggar undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Fatwa DSN MUI Nomor 144 Tahun 2021 yang mewajibkan kejujuran dan keakuratan informasi produk. Selanjutnya, untuk potensi sanksinya seperti pelaku usaha yang terbukti melakukan overclaim dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana, termasuk denda dan pencabutan izin edar. Saran untuk konsumen dan pelaku usaha, antara lain untuk konsumen itu sendiri, kritis dalam memilih produk, jangan mudah tergiur janji instan. Cari informasi lengkap dan pastikan klaim produk didukung bukti ilmiah. Pilih produk yang telah teruji secara klinis dan memiliki izin edar dari BPOM. Prinsip-prinsip etika bisnis. Maksudnya, kejujuran dan transparansi. Si perusahaan harus bertindak tegas, jujur dalam komunikasi, dan operasional untuk membangun kepercayaan. Tanggung jawab sosial. Perusahaan memiliki kewajiban untuk bertindak demi kepentingan masyarakat luas. Keadilan. Semua pemangku kepentingan harus diperlakukan secara adil. Nah, untuk jawaban nomor dua, nilai dan prinsip yang diabaikan adalah integritas. Maksudnya yang mencakup kejujuran, keadilan, dan transparansi serta tanggung jawab atau keselamatan dan kesejahteraan konsumen. Identifikasi masalah etika bisnis, seperti overclaim, menjanjikan hasil yang tidak realistis atau tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, seperti hasil instan atau pengobatan masalah kulit berat tanpa bukti yang jelas. Hal ini menyesatkan konsumen dan berpotensi membahayakan kesehatan fisik dan finansial mereka. Penggunaan bahan berbahaya. Penggunaan bahan berbahaya atau tidak sesuai standar dapat menimbulkan kerugian kesehatan bagi konsumen. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap tanggung jawab moral dan hukum produsen untuk menjamin keamanan produk. Kurangnya transparansi.
Produsen tidak memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk, termasuk kandungannya dan hasil uji ilmiahnya. Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap produsen. Penipuan baik overclaim maupun penggunaan bahan berbahaya dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan terhadap konsumen membeli produk dengan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, nilai yang diabaikan yaitu kejujuran, artinya melanggar prinsip kejujuran dengan memberikan informasi yang palsu atau menyesatkan. Keadilan, yaitu tidak adil karena konsumen membayar harga untuk manfaat yang tidak diterima sesuai dengan harapannya. Dampak yang terhadap konsumen. Seperti kasus overclaim menimbulkan kerugian signifikan bagi konsumen secara finansial, kesehatan, dan juga merusak kepercayaan terhadap produk serta industri secara global. Kasus overclaim dapat berdampak negatif pada konsumen karena kerugian material, risiko kesehatan, dan rusaknya kepercayaan terhadap merek dan industri. Konsumen bisa mengalami masalah kesehatan akibat kandungan yang tidak sesuai atau berbahaya, serta kehilangan kepercayaan karena merasa tertipu. Satu, kerugian finansial, dua, risiko kesehatan, tiga, kerusakan kepercayaan, keempat, ketidakpastian, kelima, dampak psikologi. Nah, jawaban nomor tiga, perusahaan dapat mengatasi klaim berlebihan atau overclaim dengan secara konkret memberikan bukti ilmiah untuk klaimnya, memastikan transparansi dalam pemasaran, serta menggunakan hasil uji klinis yang nyata untuk mendukung klaim produk. Langkah-langkah ini termasuk memaparkan bukti dari lembaga kredibel, menghindari klaim yang tidak realistis, dan mengedukasi tim internal untuk memahami batas klaim yang pantas. Nah, langkah-langkah yang konkret dari perusahaan itu sendiri yaitu sertakan bukti ilmiah dan uji klinis, klaim yang didukung oleh studi klinis yang valid dapat membangun kepercayaan pelanggan. Contohnya, jika suatu klaim didukung oleh survei yang dilakukan lembaga kredibel, perusahaan harus memaparkannya dengan jelas. Kedua, hindari klaim yang tidak terbukti secara ilmiah, seperti memutihkan kulit dalam 3 hari atau mengencangkan kulit dalam sekali pakai. Rekomendasinya atau penyesuaian agar produk skincare lebih sesuai dengan etika bisnis, yaitu untuk membuat produk skincare lebih etis, fokus pada kejujuran dalam klaim, keamanan produk dengan kepatuhan regulasi, dan transparansi bahan. Selain itu, penting untuk mempromosikan produk secara bertanggung jawab dengan edukasi yang benar, mengelola dampak lingkungan dengan kemasan ramah lingkungan, dan menghormati kebutuhan serta privasi konsumen. Pemasaran dan komunikasi. Berikan edukasi kepada konsumen cara kerja produk dan cocok tidaknya dengan jenis kulit. Tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hubungan konsumen, berikan pelayanan pelanggan yang responsif, pahami target pasar. Nah, untuk jawaban nomor 4, perusahaan dapat memastikan produk skincare memenuhi regulasi dengan cara-cara seperti berikut. Mendapatkan izin edar dari BPOM, menerapkan praktik produksi yang baik, melakukan pengujian laboratorium dan klinis, memastikan bahan baku berkualitas, serta memiliki dokumentasi yang lengkap dan label yang sesuai. Proses legal dan perizinan. Dapatkan izin edar BPOM, setiap produk yang dipasarkan harus memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau kita sebut BPOM. Proses ini melibatkan uji kelayakan produk sebelum didistribusikan. 2, penuhi syarat lain. Jika diperlukan, perusahaan juga harus melengkapi dengan sertifikasi lain seperti sertifikasi halal atau standar Good Manufacturing Practice. Selanjutnya, catat seluruh proses, semua tahapan produksi, termasuk pencatatan bahan, proses, dan hasil akhir produk harus didokumentasikan dengan rapi. Siapkan untuk audit. Dokumentasi yang lengkap berguna untuk melacak sumber masalah jika ada keluhan konsumen dan untuk keperluan audit. Label dan kemasan.
Cantumkan informasi lengkap. Label produk harus memuat semua informasi yang diwajibkan, termasuk peringatan dan perhatian khusus jika diperlukan, seperti informasi tentang bahan aktif yang mungkin penting bagi beberapa konsumen. Penuhi regulasi kemasan. Perusahaan juga harus memperhatikan regulasi yang berkaitan dengan kemasan, seperti penggunaan bahan daur ulang atau larangan plastik sekali pakai, tergantung pada regulasi setempat. Nah, tahap-tahap pengembangan dan produksi, yaitu pengembangan formula, pemilihan bahan, pengujian, kontrol kualitas, proses produksi. Nah, untuk jawaban nomor 5, penerapan etika bisnis yang baik membawa berbagai manfaat bagi perusahaan dan juga karyawan, pelanggan, dan masyarakat luar. Berikut adalah beberapa manfaat utama untuk penerapan etika bisnis. Satu, meningkatkan reputasi perusahaan. Artinya, perusahaan yang dikenal mematuhi standar etika yang tinggi cenderung memiliki reputasi yang baik di mata publik, pelanggan, dan mitra bisnis. Reputasi yang positif ini dapat membuka peluang kerjasama. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Artinya, dengan menerapkan etika bisnis, perusahaan menunjukkan komitmen terhadap kualitas, kejujuran, dan transparansi. Hal ini meningkatkan kepercayaan dan membangun loyalitas pelanggan dalam jangka panjang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan dan profitabilitas. Ketiga, mengurangi risiko hukum dan pelanggaran. Artinya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis membantu perusahaan menghindari pelanggaran, pelanggaran hukum dan peraturan yang dapat mengakibatkan denda, tuntutan hukum, atau sanksi lainnya. Ini mengurangi risiko hukum dan membantu melindungi perusahaan dari kerugian finansial dan reputasi. Meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Artinya, karyawan cenderung lebih dihargai dan termotivasi bekerja di perusahaan yang menghormati nilai etika. Lingkungan kerja yang etis mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi tingkat putaran karyawan. Menarik talenta berkualitas, artinya perusahaan yang menerapkan etika bisnis yang baik seringkali lebih menarik bagi calon karyawan berkualitas. Talenta terbaik biasanya ingin bekerja untuk organisasi yang menghargai integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan. Hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan seperti pemasok, investor, pemerintah, dan masyarakat lokal lebih mudah terbangun jika perusahaan mempraktikkan etika bisnis. Ini dapat menghasilkan dukungan yang lebih besar dan hubungan bisnis yang lebih kuat dan berkelanjutan. Mengurangi konflik dan meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan pedoman etika yang jelas, perusahaan dapat mengurangi konflik internal dan eksternal karena semua pihak memahami standar dan harus diikuti, juga memudahkan pengambilan keputusan yang konsisten dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah referensinya saya ambil dari sini. Terima kasih. Begitulah presentasi saya pada mata kuliah Etika Bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.